Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Baqarah dan masih pada ayat ke-83. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang beberapa perjanjian Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Tauratnya. Di antaranya kita sudah membahas yang pertama, bicara tentang tauhid. Kemudian bicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian bicara tentang menghubungkan silaturahim kepada kerabat. Maka yang keempat, wal yatama. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik dengan kedua orang tua kalian, menyambung silaturahim dengan kerabat, dan berbuat baik kepada anak yatim dan juga fakir miskin. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kafilul yatim, mengkafil anak yatim, adalah sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Karena Nabi SAW sendiri adalah yatim, dan dia adalah abul aitam, bapaknya anak yatim. Para nabi banyak yang yatim. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa anak yatim. Ketika dalam kandungan orang tuanya, maka Musa alaihi salatu wassalam sudah ditinggal meninggal ayahnya. Ketika lahir saja, di hari atau di tahun pembunuhan anak-anak Bani Israel. Anda bisa bayangkan cemas ibunya tanpa seorang suami. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa untuk menyelamatkan Musa dengan cara diletakkan di peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian juga Nabi Isa bin Maryam itu yatim secara mutlak karena memang tidak punya ayah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Isa terlahir tanpa ayah. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana Maryam membesarkan Isa dalam tuduhan dia wanita pezinah dan anaknya anak zina. Tapi kesabaran Maryam membesarkan Isa yang sematawayang berhasil sehingga dewasa. Bahkan ketika diangkat ke langit, Maryam masih hidup. Sehingga ketika Maryam melihat ada orang yang disalib mirip dengan anaknya, dia menangis. Tapi kemudian Allah memberitakan kepada Maryam bahwa itu bukan putramu, putramu diangkat ke langit.
Begitu juga Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW seyatim-yatimnya anak yatim, karena bukan hanya ayahandanya meninggal dunia saat di kandungan ibundanya Aminah, tapi di usia yang belum balik ibundanya pun menyusul, yatim dan piatu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya jelaskan dalil-dalil keutamaan tentang pengkafil anak yatim, baik secara Quran, hadis-hadis ataupun kisah-kisah dari zaman salaf, saya ingin mengkisahkan satu kisah yang nyata. Diceritakan oleh salah satu masyayikh tentang kisah keajaiban mengkafil anak yatim. Begini kisahnya. Ada seorang dai dari Maroko, dari Maghrib. Ketika suatu malam dia bermimpi, selama 3 hari mimpinya kurang lebih sama saja. Dalam mimpinya dia didatangi Nabi SAW, kemudian menyuruh dia untuk datang ke Arab Saudi umrah dan untuk menemui seseorang di tempat tertentu di Arab Saudi agar diajak umrah sekalian, karena dia dihabarkan dan habarkan juga kepadanya bahwa dia termasuk ashabul jannah. Ini mimpi berulang-ulang sampai 3 kali. Mimpinya sama, berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian diberitakan bahwa dia harus menemui seseorang namanya Fulan ibn Fulan ibn Fulan, ajak dia umrah dan habar gembirakan dengan surga kepadanya. Akhirnya dia penasaran, kemudian dia coba berangkat dari Maroko menuju Mekah Al-Mukarramah sekalian melaksanakan umrah. Kemudian dia berusaha untuk menghubungi teman-temannya sesama dai di Mekah Al-Mukarramah itu. Kemudian setelah dia melaksanakan umrah, dia tanya tentang nama Fulan ibn Fulan, tinggal di mana. Mencari nama tanpa alamat itu susah, ikhwan. Tapi kemudian cobalah menanyakan kepada pihak kerajaan. Mungkin kalau di tempat kita ini ke Disduk mungkin itu ya. Ya di sana juga ada Disduk mungkin ya. Jadi diurutlah nama-nama ini. Rupanya ada nama yang persis yang ia mimpikan. Tinggal di sebuah desa yang jauh dari haram. Maka dia pun bergerak dengan teman dai-nya, sesama dai di kota Mekah, untuk menemui orang ini. Dalam bayangan dia, orang ini mungkin orang baik, orang ini mungkin orang saleh, orang ini mungkin ahli ibadah. Bagaimana mungkin dalam mimpinya Nabi SAW memerintahkan dirinya untuk membawa dia umrah? Akhirnya ketika sampai di sebuah pedesaan, kemudian dicari nama tersebut, Allah takdirkan ada rumahnya sebelah sana. Senang hatilah dia mendengar kalimat itu, kemudian menuju rumah orang yang dituju tadi. Alangkah kagetnya ketika dia melihat orang yang ditemui tidak sebagaimana gambarannya. Dia sangka orangnya alim, orangnya saleh, janggutnya panjang, multazim. Rupanya orang biasa. Bahkan dia terkenal termasuk ya buruk akhlaknya di situ. Ketika didatangi ke rumahnya, ketakutanlah penghuni rumah ini. Ada apa mau kemari dan siapa kamu? Maka sang syekh ini mengatakan, saya Fulan ibn Fulan. Saya sengaja datang kepada anda karena selama beberapa hari yang lalu 3 hari berturut-turut bermimpi bertemu dengan Nabi. Dan kata Nabi SAW, ajak orang itu umrah.
Akhirnya kemudian saya pun mengikuti alur mimpi ini dan sampailah di rumah kami. Ketika mendengar cerita bahwa Nabi SAW dimimpikan kemudian berkata kepada syekh ini untuk mengajak umrah, tentu kagetlah orang ini. Saking kagetnya kemudian dia pun menangis, kemudian pingsan dan mengatakan, wallahi tidak ada orang jahat sejahat diriku di tempat ini. Bagaimana mungkin engkau berjumpa dengan Rasul dan mengatakan bawalah orang ini untuk umrah? Kadzabta, anda dusta. Kemudian syekh ini mengatakan, tidak mungkin aku berdusta, aku baru saja umrah, tidak mungkin aku berdusta. Akhirnya dibujuk-bujuk, mau pula kemudian si laki-laki ini diajak syekh ini untuk berangkat umrah. Akhirnya syekh umrah kedua kalinya. Kemudian ketika sampai di miqat, dia pun mandi, kemudian menggunakan kain ihramnya, kemudian bertalbiyah sampai di Mekah. Ketika masuk ke Masjidil Haram, dia sudah lama tidak masuk. Ketika kemudian diajak tawaf, dia mengatakan, tidak, aku hendak sholat 2 rakaat di dekat Ka'bah. Akhirnya kemudian dia pun sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Dia pun kemudian bertakbir, kemudian selesai rakaat pertama rukuk sujud, kemudian bangkit. Ketika rakaat kedua saat sujud, dia tidak bangun lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Salat menghadap Ka'bah. Syekh ini heran, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memilih orang ini meninggal dalam posisi sujud sedang salat menghadap Ka'bah. Alangkah indahnya kematiannya. Kemudian syekh ini coba bertanya kepada keluarganya. Pasti dia punya amalan yang disembunyikan. Akhirnya dia datangi istrinya, kira-kira suamimu itu apa amalan yang pernah dikerjakannya? Maka istrinya mengatakan, boleh jadi wahai syekh, kami ini punya tetangga dulu, suaminya meninggal dan dia punya anak yatim. Kemudian istrinya tidak sanggup bekerja karena dia miskin. Tiba-tiba suamiku bersumpah di hadapanku, demi Allah, aku lihat kasihan janda yang sudah tidak berdaya dengan anak yatim. Demi Allah, setiap aku dapat gaji dari apapun pekerjaanku, aku akan bagi 2 antara istriku dan dirinya. Akhirnya sejak itulah suami saya, kata istrinya, senantiasa membagi 2 gajinya untuk keluarganya dan untuk janda yang miskin yang terlantar dengan anak yatimnya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istrinya cerita, ketika anda mengambil dia untuk berangkat umrah, dia pun berpamitan kepada diriku dan kepada janda yang punya anak yatim itu bahwa dia akan berangkat ke Mekah. Kemudian janda itu mengatakan kepada suamiku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan engkau akhir yang baik. Itu doanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau akhir yang baik. Berangkatlah suamimu dengan dirimu wahai syekh, dan sekarang bagaimana kau lihat suamiku meninggal saat salat menghadap Ka'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat kisah ini. Terkadang amal yang memasukkan ke dalam surga itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memasukkan ke surga itu bukan janggut antum, bukan cingkrang antum, bukan pakaian antum, bukan harta antum, tetapi yang memasukkan ke surga adalah hati antum. Kalau hati ini betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang ini, orangnya biasa-biasa saja,
bahkan buruk akhlaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia wafat seperti itu, dan Allah kirimkan orang baik untuk menghantarkan kepada wafat terbaik bagi dia. Rupanya amalan yang ia lakukan mengkafil anak yatim. Itu syahidnya. Maka pintu sorga itu apapun bisa. Terkadang boleh jadi sedekah yang kecil, boleh jadi itu pintu sorga kita. Boleh jadi antum membantu fuqara wal masakin, mungkin secara uang tidak seberapa, tapi keikhlasan yang antum tunjukkan kepada Allah, boleh jadi itu pula yang menjadikan jalan kita ke surga. Bahkan seorang dai pernah bermimpi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dirimu. Kemudian setelah itu dalam mimpinya dia ditanya oleh para malaikat, kenapa kau dipanggil oleh Allah? Maka dia mengatakan, ghafarali rabbi, Tuhanku sudah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dia dikatakan, apakah karena engkau berdakwah siang dan malam, ke sana kemari menebar kebaikan? Dia mengatakan, la, bukan itu. Tetapi ghafarali rabbi biriyalatin atasaddaqu biha, aku diampuni dosa-dosa oleh Allah karena beberapa rial yang pernah aku sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini ada keajaiban bahwa mengkafil anak yatim itu lebih baik amalannya dibandingkan puasa dan dibandingkan salat, bahkan dibandingkan jihad. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-qaim ala al-armalati wal miskin fi kal mujahidi fi sabilillah wa qasaimi alladhi la yuftir wal qaimi alladhi la yaftur. Kata Nabi SAW, orang yang mengkafil janda-janda yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan anak-anak yatim, dan juga orang yang mengkafil fakir miskin, sekedudukan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka, dan seperti orang yang qiyamul lail dan tidak pernah lelah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjamin para pengkafir anak yatim itu. Kisah yang kedua dikisahkan oleh seorang syekh juga tentang perjalanan liburan seorang syekh. Liburan mingguan, dia membawa keluarganya, ibundanya, ayahandanya, istrinya dan anak-anak. Ya, liburan ke pantai kayak antum ke Barelang itu. Kemudian Allah takdirkan, karena dia punya anak-anak kecil usianya 5 tahun, anak ini kurang pantauan orang tuanya. Tiba-tiba anak ini mendekati tepi lautan, rupanya ada ombak kecil menyeret dia. Maka orang-orang melihat, kemudian segera menolongnya, tetapi anak itu sudah koma. Maka sang syekh ini lekas kemudian menghubungi rumah sakit bahwa anaknya tenggelam dan dalam kondisi koma. Datanglah mobil ambulan rumah sakit. Kemudian anak itu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia dimasukkan UGD. Kemudian langsung ditangani oleh dokter spesialis. Akhirnya setelah menunggu dengan cemas-cemas harap, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bayi ini yang usia 5 tahun sudah tidak bernafas lagi. Maka sang dokter mengatakan kepada syekh ini, putrimu sudah meninggal. Maka syekh pun kemudian sedih menangis, termasuk keluarganya, merasa menyesal. Akhirnya kemudian sang bayi, karena bagaimanapun harus lekas dikuburkan, maka sambil menunggu mobil ambulan datang untuk membawanya, rupanya ada sang dokter ingin memastikan kembali apakah bayi itu masih hidup ataukah meninggal. Rupanya setelah dipastikan ada mukjizat keajaiban yang luar biasa. Rupanya berdetak jantungnya, hidup lagi. Ya.
Ketika kemudian berdetak jantungnya, langsung kemudian ditangani oleh dokter kembali, dipasangkan macam-macam alat. Setelah 2 hari berturut-turut, keluarganya terus mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang mukjizat, anak itu sembuh dan sehat. Kemudian sang dokter bertanya kepada Syekh ini, "Ya Syekh, saya sering menangani seperti ini, tetapi jarang ada yang selamat. Tapi anak Allah selamatkan, ada mukjizat. Apa yang kau amalkan?" Kata Syekh ini, "Tidak, aku biasa, aku sholat, melaksanakan rukun Islam, biasa. Itulah sehari-hari diriku melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla." Tapi sang dokter kemudian mendesak lagi, "Coba ingat-ingat, ada enggak amalan-amalan yang pernah kau lakukan?" Barulah sang Syekh bercerita, "Sebenarnya aku tidak mau cerita, bahkan keluargaku pun tidak tahu. Sesungguhnya aku mengkafil anak yatim. Setiap bulan aku kirim biaya untuk mereka, dan sudah bertahun-tahun." Maka Syekh mengatakan, "Boleh jadi Allah selamatkan putrimu karena engkau sudah merawat anak yatim." Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dengan para pengkafil anak yatim itu seperti di surga. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang ketiga masih dikisahkan oleh Syekh juga. Dia memiliki kawan orang soleh, sudah menikah lama tapi tak kunjung punya anak. Akhirnya setelah puluhan tahun dia menikah, Allah takdirkan dikarunialah dia anak yang sangat-sangat ganteng, sangat cantik. Tentu orang tua yang sudah lama tidak menikah atau punya anak sudah berpuluh-puluh tahun senang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga anak ini setelah kemudian beberapa tahun sedang lucu-lucunya anak ini, tiba-tiba kemudian dia pun terkena penyakit, sakit, dibawa ke rumah sakit. Kemudian dirawat sedemikian intensnya oleh rumah sakit dan para dokter yang ahli-ahli itu. Tetapi harapan hidup itu tipis sekali. Dia hanya bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian di rumah sakit itu dia melihat anak kecil yang terbaring, tidak ada orang tuanya, tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada kerabat, terbaring sendiri di situ. Kemudian Syekh ini bertanya, orang soleh ini bertanya kepada perawatnya, "Itu anak siapa? Selama saya di sini kok tidak ada yang berkunjung, ayahnya ke, ibunya ke, kerabatnya?" Maka sang suster mengatakan, "Anak itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kerabat. Anak itu dititipkan di panti asuhan yayasan anak yatim. Dia sakit, dia bawa kemari." Akhirnya dia pun terenyuh, sekali-kali melihat anaknya yang sedang koma, sekali-kali melihat anak yatim yang sama-sama sedang sakit. Maka dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin merawat anak itu, ingin menjadi ayah bagi anak itu. Ketika dia berazam dan mengatakan kepada dokternya, "Semua biaya yang dikeluarkan anak itu kutanggung." Ketika betul-betul dia niat seperti itu dan membayarkan semua administrasi biayanya, subhanallah, keajaiban datang. Anak itu sembuh, anak dia juga tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Dan dia bercerita, "Aku tidak pernah membeda-bedakan dua anakku itu, apakah anak kandungku atau anak pungutku." Mungkin kalau saya kisahkan banyak kisah-kisah yang kisah-kisah nyata ya. Karena bagaimanapun Nabi SAW bersabda, "Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaih, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, wa ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini."
Kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah bagi rumah-rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaihi, dan dia berbuat baik kepada anak yatim itu. Tapi seburuk-buruknya rumah kaum muslimin, kata Rasul, yang di dalamnya tidak ada anak yatim, dan dia sangat buruk perilakunya kalau ada anak yatim. Kata Rasul, saya dan para pengkafil anak yatim seperti ini di surga. Berbahagialah anda kalau anda seandainya punya anak yatim di rumah. Contohnya seperti apa? Antum bujangan nikah dengan janda yang suaminya meninggal, punya anak kecil. Berarti kalau antum menikahi janda tersebut, kemudian antum akui anaknya yang belum balik, berarti antum mengkafil anak yatim plus menolong janda. Ya janda lah, janda apa lagi ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bahas tentang masalah anak yatim. Al-Quran menyebut kalimat yatim sampai 23 kali dengan 4 ibarah lafaz. Banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat yatim dalam Al-Quran sampai 23 kali, menunjukkan bahwa kita disuruh untuk memiliki perhatian khusus kepada mereka, karena Al-Quran menyebut berkali-kali supaya kita terulang, terbaca, teringat, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, betul bahwa rizki itu sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki itu sudah ditanggung oleh Allah azza wa jalla. Seperti Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala pernah bercerita di zamannya, bahwa ada seseorang itu melihat ada anak kecil usia 10 tahun, kata Imam Zahabi, bahkan belum sampai 10 tahun, mungkin 8 atau 9 tahun, masih kecil, belum balik, anak laki-laki, sedang sholat di masjid. Anak ini khusyuk sekali sholatnya, khusyuk sampai kalau seandainya ada burung kemudian turun di kepalanya tidak akan terasa saking khusyuknya. Anak 8-9 tahun bisa khusyuk sholat. Antum yang sudah 30-40 tahun, kalau sholat asik yang dipikirkan itu cuan. Antum tahu cuan? Ya. Si ini kerja sana, duit sini, bayar listrik, bayar air, bayar kosan, macam-macam dibayar. Kredit kulkas, kredit kasur, kredit kursi, semua dikreditkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini juga ada pelajaran tarbiyah. Kenapa di zaman itu anak 9 tahun bisa sholat khusyuk di masjid? Ya karena anak di zaman itu tidak pernah main TikTok, tidak pernah main gadget, tidak pernah main game, tidak pernah nonton YouTube, tidak ya. Makanya mereka fokus ibadah ya. Karena yang membahayakan anak itu rusakan ialah benda-benda setan ini ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya takjublah orang ini, orang saleh ini, memandang anak yang masih kecil kok bisa sholat sekhusyuk itu. Setelah sholat anak kecil ini dipanggil ya. Kata orang soleh ini, nak, mana ayah, mana ibu, mana kerabat? Maka anak ini mengatakan, maaf, aku tidak punya ayah, aku sudah tidak punya ibu, bahkan aku tidak punya kerabat. Aku hanya bekerja serabutan, terkadang tidur di masjid, dan begitu seterusnya. Terenyuhlah orang soleh ini. Ini yang menceritakan Imam Zahabi. Jadi akhirnya kemudian orang ini menawarkan kepada anak itu, bagaimana kalau seandainya saya jadi bapak, saya akan mengkafil kehidupan. Kemudian anak ini mengatakan, boleh-boleh saja, tapi aku minta 5 syarat. Anak ini nampak sudah dewasa, minta 5 syarat, kau boleh angkat aku sebagai anak. Syarat yang pertama,
apakah kalau seandainya aku haus, kau mau memberi minum kepadaku? Dia mengatakan, tentu, kalau kau sudah kuangkat anak, apapun yang kau mau kukasih. Apakah kalau seandainya yang nomor dua, aku lapar, kau akan memberi makan kepadaku? Tentu, tidak mungkin tidak aku kasih makan. Kau anakku. Apakah kalau seandainya aku telanjang, kau mau memberikan pakaian kepadaku? Tentu. Kemudian dia mengatakan, apakah kalau seandainya aku sakit, kau mau mengobatiku? Dia mengatakan, tentu. Apakah kalau seandainya aku mati sekarang, kau siap mengurus jenazahku? Oh, kalau itu tidak bisa. Yang kelima, tidak bisa. Maka kata anak kecil, kalau begitu pergi. Karena Allah berfirman, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyi. Anak ini membacakan ayat ini, dan dialah Allah yang telah memberikan makan kepadaku, dialah Allah yang telah memberikan minuman kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan penyakitku, dan apabila aku mati dialah yang akan membangkitkan diriku. Ma'asyiral muslimin, anak ini mengusir, tidak perlu kau jadi bapak aku, katanya. Percaya anak ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah berikan kehidupan, kan? Allah berikan rizki, buktinya anak itu hidup. Siapa yang kasih rizki dia kalau bukan Allah? Tawakal, kan begitu. Lihat anak kecil ini ya. Untuk yang kelima, memang nggak mungkin lah kalau aku mati kau siap mengurus jenazahku dan kau hidupkan kembali, kan tidak mungkin. Tetapi anak ini mengatakan, dialah Allah yang mematikan diriku dan dia bisa menghidupkan aku, katanya. Kau pergi ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, betul rizki itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian kita lepas tangan dengan anak yatim. Maksudnya begitu. Jangan sampai kita lepas tangan dengan dalil, lihat anak ini bisa hidup, biarkanlah dia, mereka juga punya hidup, nanti pun akan kasih rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, terkadang rizki mereka itu lewat kita, itu maksudnya. Terkadang rizki anak-anak yatim itu lewat tangan-tangan kita, bukan dia sendiri yang mencari rizki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya kemudian syariat kafilul yatim ini, syariat mengkafil anak yatim ini, menjadi syariat yang luar biasa dalam Islam. Setelah tauhid, kemudian birrul walidain, kemudian perkara kerabat, sebelum yang lain-lain, yang yatim dulu. Setelah dari keluarga, kemudian keluar keluarga, yang pertama diarahkan mata kita ke anak-anak yatim, sebelum orang-orang miskin, sebelum orang-orang yang terkena hutang dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara dalil dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita bahwa kafalatul yatim, mengkafil anak yatim itu adalah seagung-agungnya abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad, kalau aku punya harta kemana ku nafkahkan? Maka jawablah wahai Muhammad, sebaik-baik harta yang kau nafkahkan pertama kepada kedua orang tua dulu, kemudian kepada kerabat masih di lingkungan keluargamu, baru ke orang luar, dan yang pertama orang luar adalah anak-anak yatim, baru setelah itu fuqara wal masakin dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi SAW nanti pada hari kiamat
adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga kan. Kata Nabi SAW, ana awwal man aftatihu babal jannah. Aku yang pertama kali membuka pintu surga, kata Nabi. Ketika aku hendak membuka pintu surga dan aku hendak melangkahkan kakiku ke surga, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengejar sehingga sejajar dengan aku, hampir-hampir sama masuk surga. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita itu, karena wanita ini hendak mendahului Nabi masalahnya masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aqulu laha ma laki wa man anti. Ada apa dengan kamu dan siapa dirimu? Kenapa kau bisa datang dan hendak mengejarku masuk surga? Maka wanita itu mengatakan, ana imra'atun qa'adtu ala aitamin li. Sesungguhnya aku seorang wanita yang kuhabiskan usiaku hanya mengkafil dan merawat anak yatim. Lihat bagaimana pahala orang yang mengkafil anak yatim. Makanya Nabi SAW bukan hanya menyuruh dan memberikan kabar gembira tentang pahala bagaimana besarnya anak yatim, tapi Rasul adalah pelaku daripada orang yatim dan pelaku pengkafil anak yatim, karena dia adalah bapaknya anak-anak yatim, Abul Aitah. Berkata Bishr ibn Ghaziyah, ketika ayahnya mati syahid, orang bersama Nabi SAW. Anak ini masih kecil, bapaknya mati syahid, masih kecil, artinya anak yatim. Menangis di hadapan Nabi SAW. Menangisi ayahnya sudah meninggal, karena bagaimanapun, kenapa kemudian anak yatim itu hatinya mudah terenyuh, artinya hatinya mudah tersayat apabila terpikir orang tuanya? Karena meninggal bapak beda dengan meninggal ibu. Ya, lain kalau binatang seperti kucing itu terbalik ya. Kalau meninggal ibunya yatim dia. Ya, karena bapaknya cuek biasanya. Ya kan? Kalau bapak kucing kan cuek-cuek saja kan. Yang merawatkan ibunya. Jadi kalau ibunya meninggal, baru kucing itu disebut kucing yatim. Ya, itu kalau kucing. Ya, kalau antum kan bukan kucing. Ya. Artinya bahwa kalau seandainya ibundanya meninggal, bapaknya masih tanggung jawab. Kecuali kalau bapaknya kayak kucing. Nah, itu bahaya, nggak peduli. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dia menangis di hadapan Rasul karena teringat dengan ayahandanya yang meninggal mati syahid, maka Rasul mengatakan, uskut amma tardo an akuna ana abuka wa aisyatu ummuk. Diam kamu wahai Bishr ibn Ghaziyah. Ridhokah kamu, sukakah kamu kalau seandainya aku adalah menjadi bapakmu dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibundamu? Langsung dikafir oleh Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita di masyarakat ini kadang-kadang manas-manasi anak yatim. Sebelahnya ada janda punya anak yatim, antum punya anak, dibelikanlah mobil-mobilan tuh. Suruh jalan di depan, anak yatimnya nih kita disuruh-suruh naik, nah tak pernah. Padahal kalau antum usap kepalanya, maka setiap helai rambut anak yatim itu satu kebaikan. Bayangkan kalau rambutnya gimbal, banyak isinya kan, banyaklah kebaikan antum dapat. Ya. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara kisah bagaimana Nabi SAW mengkafil anak yatim, kisah yang pernah saya ceritakan kepada antum tentang Ummu Salamah. Masih ingat tentang Ummu Salamah? Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasul kemudian datang kepada Ummu Salamah, kemudian meminangnya. Tapi Ummu Salamah kemudian berusaha untuk menolak Nabi, karena bagi dia Abu Salamah jauh lebih dicintai dibandingkan siapapun. Apalagi Abu Salamah pernah berwasiat, kalau aku mati jangan kau kawin lagi. Maka dia berusaha menghindar dari Nabi. Terakhir dia memberikan syarat, 3 syarat, salah satunya
bagaimana aku menikah dengan engkau hai Rasul sementara anak-anakku banyak? Maka Nabi SAW mengatakan, anak-anakmu adalah anak-anak. Rasul menganggap anak-anak Ummu Salamah adalah anak-anak Nabi SAW. Ya, beda dengan antum, kalau nikah dengan janda, anak-anaknya suruh dibawa ke neneknya, karena tujuannya adalah istrinya saja, kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi walaupun demikian, sedikit saya minta waktu. Walaupun demikian bukan berarti anak yatim itu tidak punya masa depan. Justru banyak tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berjasa dalam Islam, semua terlahir dari anak-anak yatim. Siapa mereka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Anak yatim menjadi orang nomor 1 dari sekian periwayat hadis terbanyak dalam Islam. Anak yatim tumbuh menjadi Abu Hurairah. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, anak yatim tumbuh menjadi imam madhab, imam dunia, terlahir dari anak yatim. Imam Ahmad terlahir dari anak yatim menjadi ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Imam Bukhari yang karya hadisnya tersahih setelah Al-Quranul Karim terlahir dari anak yatim. Imam Auza'i, imam dunia, terlahir dari anak yatim. Qadi Abi Yusuf, seorang murid tercerdas Abi Hanifah, lahir dari anak yatim. Al-Imam Ibnu Jauzi, subhanallah, Imam Ibnu Jauzi, dia kalau ceramah ribuan orang masuk Islam, karyanya banyak, terlahir dari anak yatim. Al-Imam Ibnul Mulakin, Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hisham, kemudian seorang penyair Al-Mutanabbi yang syairnya selalu didengung-dengungkan para penyair hari ini, termasuk juga mufti yang sudah meninggal rahimahullahu taala, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, terlahir menjadi ulama dunia. Artinya bukan berarti anak yatim tidak terarah, tidak. Anak yatim juga bisa menjadi orang nomor 1 di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kalau antum diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil anak yatim, jadikan mereka orang-orang hebat. Ingat, kebaikan itu pasti dibalas, sebagaimana dosa tidak mungkin dilupakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.